إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على صفيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas kehambaan kita di hadapan Allah sebagai hamba Allah, sebagai budaknya Allah, Abdullah. Hendaknya kita tahu diri, tidak ada yang harus kita lakukan di hadapan Allah kecuali hendaknya kita mentaati Allah, hendaknya kita menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan Allah menjanjikan siapapun dari hambanya yang mau taat kepada Allah, maka baginya kebahagiaan, baginya keselamatan, ketenangan, baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tema kita di dalam Jumat yang mulia ini, khutbah kita adalah tentang meluruskan orientasi hidup kita. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menggariskan, menetapkan bahwa kehidupan kita itu tidak hanya dalam kehidupan di dunia ini saja, bahkan dunia ini adalah permulaan dari kehidupan, bukan akhir dari kehidupan. Sehingga Allah menegaskan walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh akhirat, sehingga akhirat disebutkan al-akhirah, sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagimu daripada al-ula, yaitu kehidupan yang permulaan, kehidupan dunia ini. Maka sangat salah, keliru orang yang kemudian menjadikan tujuan hidupnya adalah di dunia ini saja, karena ini adalah kehidupan permulaan. Sedangkan orang yang meninggal dunia, dia baru berada pada permulaan akhirat, pada pintu gerbang akhirat. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita harus memahami apa tujuan, apa orientasi hidup sesungguhnya seorang muslim, yaitu dia bisa selamat dari siksa Allah di neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka orang itu adalah orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang beruntung. Inilah orientasi, inilah pencarian, inilah cita-cita, inilah yang harus selalu dikejar oleh setiap muslim, bagaimana dirinya bisa selamat dari siksa Allah di neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah. Orientasi ini harus selalu menjadi kegelisahan kita dalam setiap hari, dalam setiap aktivitas kita, karena inilah memang tujuan hidup manusia, supaya selamat dari siksa Allah di dunia ini dan juga nanti di akhirat, khususnya agar kita diselamatkan dari siksa Allah di neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu, seseorang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diingatkan di dalam Al-Quran agar jangan sampai dia terlena dengan aktivitas dunia, tidak terlena dengan kemewahan, dengan harta, dengan kenikmatan yang ada di dunia ini.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah dengan apa yang telah Allah anugerahkan, Allah berikan dari harta kekayaan kepadamu, apa yang ada di sisi Allah di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa dengan nasibmu, dengan bagianmu di dunia. Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsirnya beliau menegaskan bahwasanya kalian yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat harta yang melimpah yang tidak diberikan kepada selain kalian. Kalian yang dapat nikmat yang demikian melimpah dari harta dunia itu, jangan sampai kalian lupa bahwa itu hendaknya kalian jadikan sebagai sarana untuk mencari apa yang ada di sisi Allah, untuk mencari keselamatan dari siksa neraka, dan untuk mencari keselamatan dengan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya kalian bersedekah, menginfakkan sebagian harta kalian dalam rangka keselamatan itu, dan jangan sampai kalian gunakan harta itu hanya untuk memenuhi, memuaskan nafsu kalian dalam memuaskan nafsu di muka bumi ini dengan berbagai kemewahan dan kenikmatannya. Tetapi kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kalian untuk menginfakkan seluruh harta kalian. Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan sebagian saja yang kalian infakkan itu, sehingga kalian pun berhak untuk menikmati apa yang kalian dapatkan dari dunia itu. Tetapi jangan sampai itu membuat kalian berada dalam bahaya karena terus mengikuti hawa nafsu dalam memuaskan keinginan dan kemewahan di muka bumi ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu seorang muslim hendaknya selalu melihat aktivitasnya. Apakah aktivitas ini produktif untuk memberikan pahala, untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, atau justru sebaliknya menjadikan dia mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk ibadah, untuk tunduk patuh kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu beribadah kepadaku. Di dalam hadis qudsi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, tafarragh li'ibadati, amla sadraka ghinan wa asuddu faqrak." Wahai anak Adam, wahai manusia, fokuslah beribadah kepadaku, niscaya aku akan penuhi dalam hati kalian segala bentuk apa yang menjadi kebutuhan kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini mengatakan, di dalam hadis qudsi ini menegaskan bahwasanya seseorang yang betul-betul fokus beribadah kepada Allah, amla'u sadraka ghinan, aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan, wa asuddu faqrak, dan aku akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kalian. Sebaliknya, wa illam taf'al, jika kalian tidak melakukan hal itu, tidak fokus ibadah kepadaku, tidak benar-benar sungguh-sungguh beribadah kepadaku, mala'tu yadaika syughlan, aku akan jadikan kedua tanganmu, anggota tubuhmu sibuk, walam asuddu faqrak, dan aku tidak akan memenuhi kebutuhanmu. Jamaah sekalian, ini adalah hadis qudsi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala
terkait dengan masalah ini, beliau menegaskan, sesungguhnya seseorang itu apabila kegelisahannya adalah untuk mentaati Allah, bagaimana dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, apabila itu adalah yang menjadi kegelisahannya pada pagi dan sore hari, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya, dan Allah akan menjadikan kegelisahan itu betul-betul Allah realisasikan. Sehingga kata Ibnul Qayyim rahimahullah, Allah akan menjadikan hati orang yang betul-betul gelisah untuk menjadi orang yang taat kepada Allah, Allah akan jadikan hatinya kosong dari urusan dunia, sehingga dia tidak cinta dunia, tetapi dia menjadikan hatinya hanya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah akan menjadikan lisannya hanya untuk dipakai zikir kepada Allah, dan Allah akan menjadikan kedua tangannya, anggota tubuhnya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, orang yang kegelisahannya adalah untuk senantiasa mencari dunia, maka orang ini akan dicerai-beraikan urusannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memikulkan kesulitan penderitaan dunia ini ke atas pundaknya. Inilah jamaah sekalian bedanya seseorang yang hidupnya untuk dunia dan mereka yang hidupnya untuk taat kepada Allah ta'ala. Oleh karena itu, hendaknya kesibukan seorang muslim adalah benar-benar hanya untuk ibadah kepada Allah. Dan ibadah itu jamaah sekalian, bukan hanya kita salat, zakat, puasa, haji dan berbagai ibadah mahdhah lainnya. Ibadah dalam pengertian yang luas adalah apapun aktivitas kita yang diridhai, yang dicintai oleh Allah, yang tidak mendatangkan kemurkaan Allah, itulah ibadah. Meskipun kita tidur, apabila dalam rangka untuk bisa kuat kembali beraktivitas, untuk bisa menjadi orang yang taat setelah itu dengan kekuatan fisik kita, maka tidur kita adalah ibadah. Makan minum yang kita laksanakan, yang kita lakukan, apabila dalam rangka untuk supaya kita punya kekuatan fisik dalam beribadah kepada Allah, ini juga berpahala. Bahkan sampai hubungan suami istri, untuk supaya melepaskan apa yang menjadi syahwat seorang laki-laki kepada istrinya, apabila dalam rangka untuk menghindarkan dari kemaksiatan, maka dia juga diberi pahala karenanya. Semuanya adalah ibadah, dan seorang muslim harus meniatkan seluruhnya itu untuk ibadah kepada Allah. Sehingga ibadah menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinah. Bahwa ibadah itu adalah sebuah istilah yang mengandung apa saja minal aqwali wal af'al, dari perkataan maupun perbuatan, yang lahir maupun yang batin, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang benar-benar selalu ingat kepada orientasi hidup kita, bahwa sesungguhnya kehidupan sejati adalah nanti di akhirat, dan mudah-mudahan kita diselamatkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hidup di dunia seluruhnya akan merasakan capek, lelah, karena memang dunia adalah tempat ujian, tempat untuk kita menanggung berbagai tanggung jawab, berbagai tugas, kewajiban, dan inilah dunia. Semuanya capek, tetapi hendaknya capek dan lelah kita tidak sia-sia.
capek dan lelahnya seorang muslim semuanya berpahala. Oleh karena itu hendaknya kita betul-betul memahami bahwa kita ini di dunia adalah dalam rangka diuji oleh Allah. Kecapean kita, kelelahan kita hendaknya jangan karena untuk dunia, tetapi untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kesusahan. Karena memang seperti yang disampaikan dalam tafsir As-Sa'di, manusia itu di dunia ini untuk menghadapi ujian, untuk menghadapi tanggung jawab, untuk menghadapi berbagai macam kesulitan dan kesusahan. Dan oleh karena itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim jangan sampai capek hanya untuk dunia, tapi capeknya adalah dalam rangka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan agar selamat dari siksanya. Seorang muslim hendaknya berkaca kepada mereka yang telah berhasil dalam melewati hidupnya, dalam melakukan sesuatu yang sesuai dengan orientasi hidup sejati seorang muslim. Marilah kita berkaca kepada seorang yang bernama Syekh Abdurrahman bin Shumaid. Syekh Abdurrahman bin Shumaid adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam. Beliau sepanjang hidupnya, setelah komitmen untuk berdakwah di Afrika bersama istrinya, komitmen hidupnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Sehingga apapun kesulitan hidup, sepanjang beliau berada dan berdakwah di Afrika bersama istrinya, maka hal itu tidak menjadikan beliau kemudian merasa lelah, merasa capek, kemudian putus asa. Beliau Syekh Abdurrahman As-Shumaid terus berdakwah. Suatu ketika beliau ingin berdakwah di daerah yang sangat terpencil, dan untuk melalui daerah tersebut harus melewati sungai yang di situ banyak buayanya. Semua orang tidak ada yang berani melewati sungai itu. Tetapi Syekh Abdurrahman Shumaid bersikukuh, saya ingin untuk bisa sampai ke desa itu. Setelah diyakinkan oleh Syekh Abdurrahman Shumaid, maka orang yang mengantarkannya mengantar beliau dan alhamdulillah selamat. Beliau mengatakan, karena aku akan mendakwahkan, menyebarkan agama Allah, maka saya yakin akan diselamatkan oleh Allah. Hal yang sulit untuk dipercaya waktu itu oleh para penduduk desa tersebut. Satu hal lagi yang diminta oleh para penduduk desa itu, karena bertahun-tahun tidak ada hujan di desa tersebut sehingga kering kerontang, maka mereka khususnya kepala suku minta kepada Syekh Abdurrahman Shumaid supaya berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Disitulah pertaruhan seorang dai, apakah benar-benar doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau salat 2 rakaat. Dan setelah itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan permalukan agamamu karena dosa-dosa Abdurrahman Shumaid. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Tidak lama kemudian petir dan guruh sambar menyambar, lalu datang mendung yang luar biasa tebal, dan hujanlah pada saat itu dengan hujan yang luar biasa sangat deras sehingga semuanya bergembira. Tanah-tanah yang aslinya kering kemudian disirami oleh air hujan, dan saat itu masuk Islam. Jamaah sekalian, dalam dakwahnya Syekh Abdurrahman Shumaid bisa mengislamkan selama beliau berdakwah 11 juta orang. 11 juta orang. Beliau mendirikan 4.500 masjid, lebih dari 500 sekolah atau lembaga pendidikan beliau dirikan, termasuk 4 universitas, dan berbagai amal soleh yang lain. 15.000 sumur beliau gali, dan seterusnya. Akhirnya beliau wafat dengan memiliki demikian banyak amal soleh yang terus dikenang oleh rakyat Afrika. Inilah orang yang betul-betul membawa hidupnya dengan orientasi akhirat. Dan saat ini masih ada orang yang hidup dengan orientasi akhirat. Seseorang yang termasuk orang terkaya di dunia, termasuk 120 orang terkaya di dunia, yaitu Syekh Sulaiman Ar-Rajihi. Beliau masih hidup.
Adapun Syekh Abdul Rahman Sumaid sudah wafat tahun 2013. Syekh Sulaiman Ar-Rajihi meninggalkan semua kekayaannya itu yang disebutkan sekitar 7,7 miliar dolar AS. Beliau wakafkan semuanya itu untuk kepentingan agama Allah, dan beliau saat ini hidup sebagai seorang yang sederhana, bahkan miskin. Beliau menggunakan baju yang beliau kenakan itu baju yang sudah dibeli 30 tahun yang lalu. Tetapi hidup beliau setiap hari sebelum azan sudah berada di dalam masjid, selalu berada di dalam masjid ketika menjelang azan, dan beliau wakafkan hidupnya saat ini hanya untuk beribadah kepada Allah setelah sebelumnya menjadi orang yang kaya raya. Jamaah sekalian, itulah yang harus kita lakukan, orientasi akhirat, dan kita mencontoh orang-orang yang telah berhasil dalam menjadikan hidupnya dengan orientasi akhirat, mencari surga Allah dan selamat dari nerakanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadhiyal hajat. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wasyuyu'iyyin al munafiqin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shattit shamlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.